Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Labbaik TV, dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke episode keempat daripada penjelasan tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Kita hari ini akan membahas tentang satu tema yang insya Allah sangat menarik bagi kita dan perlu kita ketahui tentang nasab dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Untuk itu telah hadir bersama kita untuk menjelaskan secara detail tentang nasab dan juga keluarga Nabi. Bersama kita Ustaz Saradi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Juga semoga pemirsa yang ada di rumah, yang nonton, dilindungi dan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ya Ustaz, kita masuk ke penjelasan tentang nasab dan juga keluarga Nabi. Siapa sih Nabi Muhammad SAW ini, dari mana asal usulnya Ustaz? Bagaimana keturunan beliau? Apakah beliau tuh dari keturunan Bani Israel? Kan banyak nabi-nabi kan dari Nabi Israel, Bani Israel. Gimana tentang keluarga Nabi Muhammad SAW sendiri Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, terima kasih saudara host. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan mencoba untuk membahas tentang nasab, silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut para ahli sejarah, nasab Nabi itu dibagi menjadi 3 bagian, diklasifikasi. Yang pertama ada nasab yang dimana ulama itu sepakat, tidak ada perselisihan. Itu dari Nabi sampai kepada Adnan, kakek buyutnya yang ke-22. Ada nasab yang sudah mulai diperselisihkan. Maksudnya tidak ada kesepakatan. Bahkan Nabi kalau menyebut nasabnya hanya sampai Adnan, ke atasnya enggak, karena memang sudah banyak selisih pendapat dan tidak ada pendapat yang muktamad yang benar-benar dijadikan patokan kalau ini nasabnya betul. Itu dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail. Nah, yang ketiga ada nasab yang memang sepertinya sudah dipastikan tidak betul. Tapi ada, riwayatnya ada, tapi kemungkinan salahnya, terbaliknya atau ada itu jauh lebih besar. Dari Nabi Ismail sampai kepada Nabiullah Adam. Kalau yang dari jalur yang tadi disebutkan tidak ada selisih sampai dengan Adnan adalah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini nama aslinya Syaibah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim ini juga gelar ya, nama aslinya Amr bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini nama julukannya Quraisy. Jadi Fihr dengan Quraisy ini orang yang sama. Jadi kalau ada suku Quraisy di Mekah itu turunan dari Fihr, ke-12 kakek yang ke-12 Nabi. Kemudian bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi 22. Ini sepakat. Jadi ulama itu sepakat memang, bahkan Nabi menyebutkan sendiri nasabnya sampai dengan Adnan seperti itu. Nanti dari Adnan ke atas sampai kepada Nabi Ismail itu ada sekitar 40 dalam riwayat itu, 40 sampai dengan bin Ismail bin Ibrahim. Cuman ini diperselisihkan, sumbernya tidak benar-benar valid, benar-benar begitu. Kemudian nanti dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Adam kurang lebih ada 19 atau 20 begitu. Dan itu pun sumbernya dipastikan tidak benar-benar betul gitu. Jadi 3 nasab. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan Bani Hashim. Karena mengambil nasab dari
kakeknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, buyutnya ya. Jadi Bani Hashim, di mana-mana riwayat adalah keturunan Hashim. Sekarang mungkin kita akan coba jelaskan siapa Hashim ini sebenarnya. Jadi kalau kita runut di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas asal-usul bangsa Arab. Bagaimana Nabiullah Ibrahim meletakkan Ismail kecil dengan ibundanya di Mekah. Kemudian lebih dari 2000 tahun di situ, kemudian sempat terusir, terkalahkan oleh Bani Khuza'ah yang kurang lebih berkuasa 200 tahun. Jadi selama 300 tahun. 300 tahun ini nanti keturunan Ismail Jurhum ini kan tersingkir, tinggal di wilayah pinggir-pinggir Hijaz. Kemudian yang berkuasa adalah Bani Khuza'ah. Nanti kekuasaan Bani Jurhum ini akan kembali di tangan Qusay. Qusay ini kakeknya Nabi. Jadi setelah Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Jadi nanti di masa akhir Khuza'ah itu dipimpin oleh salah seorang pemimpin Khuza'ah namanya Hulail bin Hubsah. Jadi Hulail ini punya anak namanya Hubba bin Hulail. Nah ini menikah dengan Qusay. Jadi Qusay ini ketika kecil bapaknya meninggal, kemudian ibunya lagi menikah lagi, ibunya kemudian pindah ke wilayah Syam, sebelum Syam, perbatasan Syam. Begitu dewasa kembali ke Mekah. Kemudian ya karena beliau juga orang terpandang, kaya, kemudian ketika melamar anak dari pemimpin Khuza'ah ini diterima. Menikahlah nanti Qusay dengan Hubba ini, anaknya Hulail. Kemudian selang berapa lama Hulail meninggal. Ketika Hulail meninggal, nanti kekuasaan ini diambil alih oleh Qusay. Nah ini ada beberapa riwayat ada mengatakan bahwasanya memang Hulail ini pernah berpesan nanti setelah saya Qusay. Ada yang mengatakan nanti anak saya si Hubba ini. Ada yang mengatakan memang terjadi perang. Jadi nanti antara orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Qusay dengan keluarga besar Hulail ini. Perang karena sudah banyak korban. Kemudian mereka bersepakat untuk damai. Didatangkanlah mendatangi seorang yang dianggap tertua di situ namanya Ya'mur ya. Namanya Ya'mur atau Ya'mar begitu. Kemudian nanti orang tertua itu menetapkan yang berhak itu adalah Qusay, dengan membayar beberapa tebusan untuk orang-orangnya Hulail atau anak-anaknya Hulail tadi yang terbunuh dalam perselisihan kekuasaan itu. Nanti Qusay mulai berkuasa. Nah Qusay ini orang luar biasa. Ketika berkuasa kemudian disusunlah segala macam pemerintahan. Salah satu yang dibuat oleh Qusay ini ada Darun Nadwah. Darun Nadwah itu seperti gedung parlemen. Jadi orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab semuanya ketika ada permasalahan-permasalahan penting maka dia akan berkumpul di Darun Nadwah ini. Jadi Darun Nadwah ini letaknya di dekat Masjidil Haram. Jadi nanti pintu keluarnya itu sudah masuk ke Masjidil Haram gitu. Jadi nanti setiap ada permasalahan orang-orang Mekah untuk membahas apa semuanya di Darun Nadwah. Bahkan pernikahan di Darun Nadwah segala macam. Nah ini hasil kepemimpinan Qusay. Nah, Qusay ini punya peran yang sangat penting tentu karena dia penguasa. Nanti Qusay mempunyai beberapa anak. Nah, anak pertamanya namanya Abduddar, anak keduanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini sebenarnya dia punya kelebihan, lebih menonjol, lebih punya prestasi ketimbang Abduddar. Jadi sebenarnya Qusay ini lebih cenderung Abdul Manaf, cuma masalahnya Abdul Manaf ini bukan anak pertama. Tradisi zaman itu kalau yang menggantikan kemudian yang punya ini anak pertama. Hanya lewat wasiat beliau ya memang yang menggantikan kedudukan Qusay tadi adalah Abduddar. Jadi antara yang memimpin Darun Nadwah, megang panji perang, kemudian megang kunci Ka'bah, kemudian urusan memberi makan minum jamaah haji itu nanti ke Abduddar. Ini sebenarnya tidak ada masalah sampai dengan nanti Qusay meninggal kemudian aman. Nah, nanti begitu Abdul Manaf meninggal atau Abduddar meninggal, baru nanti keluarga besarnya keturunan ini berselisih. Karena kan memang wasiatnya ketika Qusay masih hidup aman. Ketika sudah meninggal dua ini kan tidak ada wasiat lagi. Nah, berselisih kemudian mereka berdamai, dibagi tugas. Dari keturunan Abduddar tetap megang bapaknya. Kedudukan bapaknya jadi panji perang kemudian kunci Ka'bah. Nah, nanti di turunan Abdul Manaf ini bagian memberi minum atau memberi makan jamaah haji, bagian sikoyah itu. Jadi kalau jamaah haji datang nanti dia akan isi
tempat-tempat air minum untuk mereka yang haus atau lapar, bekalannya sudah habis. Nah, zaman itu Zam-Zam belum ada, karena Zam-Zam kan kita sudah ceritakan sudah dikubur oleh Bani Makhzum ketika sebelum terusir oleh Bani Khuza'ah. Jadi Zam-Zam tidak ada, jadi harus datangkan air dari luar, kemudian diisi bak-bak selama ritual haji itu, selama musim haji. Nah, ini sebenarnya kedudukan ini tinggi, dan itu bukan dana pribadi, jadi ada kayak menarik dari orang-orang kayanya pajak untuk itu semuanya. Nah, ketika Abdul Manaf sudah meninggal, kemudian nanti keturunannya ini yang mengambil bagian sikoyah tadi, memberi makan minum. Ketika diundi keluarga besarnya, yang mendapat tugas utamanya adalah Hashim. Jadi Hashim ini orang terpandang, memang zaman itu memang sangat menonjol. Jadi Hashim yang menjadi penanggung jawab. Jadi penanggung jawab tentang makan, minum, dan haji. Dan Hashim ini orang yang sangat dermawan, kaya dermawan. Jadi Hashim itu salah satu prestasinya, ya, prestasinya. Zaman itu biasanya kalau jamaah haji hanya disiapkan minum. Tapi di masa Hashim ini bisa meremukkan atau mengadon roti kemudian dicampur dengan kuah. Jadi bukan dikasih minum, dikasih makan juga. Dengan ya kalau kita mungkin kayak bubur gitu lah. Makanya disebut Hashim. Hashim itu kalau dalam bahasa Arab dalam bahasa itu mengatakan pengaduk atau tukang meremukkan atau mengaduk gitu lah. Nama aslinya tadi adalah Amr. Ya, Amr. Hashim itu gelar. Nah, Hashim juga ini salah satu pelopor tentang perjalanan dagang 2 musim, 2 kali. Sebelumnya itu orang Arab dalam setahun tuh melakukan perdagangan cuma sekali, ke Syam, kemudian kembali di musimnya. Nanti ketika Hashim memimpin, dibuat oleh Hashim itu 2 kali, ke Yaman, ke Syam, ke Yaman. Jadi setahun itu 2 kali perjalanan besar gitu. Itu di masa Hashim. Nah, Hashim menjadi pemimpin bagian logistik haji, logistik haji. Nah, dalam salah satu perjalanannya, jadi Hashim ini karena dia juga saudagar, pedagang, beliau berangkat berdagang ke wilayah Syam. Syam itu kan kalau dari Mekah ke wilayah utara, ke atas. Nanti di tengah-tengah itu ada wilayah Yasrib, Madinah. Jadi sebelum sampai ke Syam, otomatis dia harus singgah ke Yasrib dulu. Ya, sampai di situ mungkin transaksi, nginap beberapa, ini baru melanjutkan perjalanan. Itu sudah biasa terjadi. Nah, di salah satu perjalanannya nanti di Yasrib itu Hashim ini bertemu seorang wanita, ya, janda, cantik, kemudian ya, bangsawan, menikah di Yasrib. Namanya Salma binti Amr. Salma binti Amr. Dari pernikahan itu kemudian tinggal beberapa saat, kemudian melanjutkan perjalanan ke Syam. Tapi memang takdir berkata lain bahwasanya ketika Hashim sampai ke Palestina atau di Syam, meninggal. Jadi Salma waktu itu hamil. Kedudukan beliau yang utama di Mekah tadi itu digantikan oleh adiknya, namanya Muttalib. Muttalib ini orang kaya juga, orang bahkan bergelar Fayyad, ya. Al-Fayyad itu dermawan itu. Jadi nanti yang menggantikan kedudukannya itu namanya Muttalib. Jadi Muttalib ini saudaranya Hashim, kemudian menggantikan kedudukan Hashim. Nah, Hashim ini punya beberapa saudara, di antaranya ada Nufail, yang terkenal ada Nufail, ada ya Muttalib tadi, ada Hashim, yang lainnya tidak terlalu disebutkan. Kemudian Hashim ini meninggalkan 4 anak yang masyhur gitu ya, 4 anak, 3 di Mekah, 1 di Madinah dengan ibunya Salma. Teman yang di Madinah ini nggak terlalu terekspos, tidak tahu. Nanti ketika Muttalib memimpin, dapat kabar bahwasanya anaknya Hashim di Madinah ketika Mekah itu ternyata sudah besar. Jadi dapat info. Berangkatlah Muttalib ini ke Madinah. Dilihat memang anak ini sudah besar. Dia belum besar dewasa belum. Jadi mungkin masih kekanak-kanak tapi sudah. Jadi begitu melihat dia yatim, tidak mungkin karena tidak terlalu terurus, mungkin karena dia yatim ya. Ya, senang, bahagia. Muttalib ini menangis lihatin anak abangnya dan mukanya mirip dengan bapaknya. Bilang sama anaknya Hashim ini, namanya Syaibah. Jadi anak itu antara Hashim dengan Salma, anaknya diberi nama Syaibah. Syaibah itu dari bahasa Arab, Syaibah, uban. Karena dari kecil itu ada uban, maka disebut dengan Syaibah. Jadi nanti Muttalib bilang sama Syaibah, kamu ikut saya ke Mekah. Syaibah nggak mau, kenapa? Karena di situ ada ibunya. Jadi izinlah nanti kepada ibunya. Kalau mau bawa saya, izin sama ibu. Ternyata ibunya nggak ngasih. Ya Syaibah mau, tapi ibunya nggak ngasih. Karena kan dari kecil sudah diasuh oleh ibunya.
Ya mungkin ibunya juga takut nanti di Mekah ini terlantar, karena nggak tahu dulu Hashim seperti apa kan. Ternyata diberitahu nanti ini akan punya kedudukan tinggi, bisa menggantikan kerajaan, kedudukan bapaknya yang mulia di Mekah. Kemudian nanti ibunya mengizinkan. Nah, Muttalib ini kan orang kaya, dia punya kebiasaan kalau pergi perjalanan jauh suka beli budak gitu kan. Begitu datang dengan bawa anak baru yang belum dikenal sebelumnya, orang-orang Mekah mengira itu adalah budaknya Muttalib gitu kan. Langsung, wah ini budaknya Muttalib. Nah, budaknya Muttalib itu kalau dalam bahasa Arab kan Abdul Muttalib. Muttalib. Marah waktu itu si Muttalib ini kan. Jangan sembarangan. Ini bukan budak saya, ini anak saudara saya gitu kan. Namanya Syaibah gitu kan. Tapi memang orang-orang udah terlanjut ketika karena tidak dikenal kan. Ini siapa? Oh, ini budaknya Muttalib, akhirnya nama itu melekat sampai dengan seterusnya Abdul Muttalib. Nama aslinya sebenarnya Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Nah, nanti Syaibah ini ditinggal di rumah Muttalib, dibesarkan. Nanti seketika Muttalib ini meninggal, nanti Syaibah yang menggantikan kedudukan Muttalib ini, menggantikan Muttalib. Nah, cuma nanti ketika Muttalib meninggal, Muttalib kan punya saudara, salah satunya ada Naufal ya. Naufal. Jadi berselisih. Ketika Abdul Muttalib ini memimpin, Naufal juga ingin mengambil alih. Jadi harta peninggalan Muttalib ini jadi perebutan. Nanti Abdul Muttalib karena sudah diwasiati untuk menggantikan posisinya, dia minta bantuan orang-orang Quraisy di situ. Wahai Quraisy, ini paman saya Naufal ingin mengambil alih kekuasaan dari saya. Orang-orang Quraisy merasa itu kan urusanmu dengan pamanmu, ini urusan keluarga, selesaikan sendiri, kami nggak ikut-ikutan. Bingung juga Abdul Muttalib karena memang tidak ada dikenalkan orang pendatang gitu kan. Karena tidak dapat solusi dari Quraisy, maka Muttalib mengirim utusan kepada pamannya yang ada di Madinah. Karena aslinya orang Madinah itu, dari ibunya. Datanglah nanti paman-pamannya dari Madinah, sudah jumlah yang lumayan banyak, dalam riwayat itu sekitar 80 atau berapa orang, datang ke Mekah. Ya, kan karena dalam riwayatnya, dalam suratnya itu kami kekuasaan kami diambil alih, direbut oleh saudara dengan paman saya Naufal. Begitu datang ke Mekah, pamannya Syaibah ini Abdul Muttalib disambut. Nah, ayo kita singgah dulu di rumah kita di Serado. Kami tidak akan istirahat sebelum kami menemui Naufal. Akhirnya mereka langsung ketika itu Naufal lagi duduk-duduk di Hijr, di dekat-dekat Ka'bah. Langsung didatangi dengan ramai bawa pedang, pegang tangannya. Kalau kamu nggak serahkan kekuasaan ini kepada Muttalib, tidak kembalikan kepada Syaibah, maka makan penggal leher. Nah, saat itu juga saya sudah serahkan sekarang kekuasaan kepada Syaibah. Dan itu karena dia berada di depan Ka'bah, disaksikan ramai orang Quraisy. Jadi kekuasaan itu sudah dikembalikan lagi secara utuh kepada Syaibah atau Abdul Muttalib. Baru nanti pamannya pulang, kemudian nginep 3 hari di rumah Abdul Muttalib, kemudian baru pulang. Nah, sejak saat itu nanti pengganti bapaknya, kemudian pamannya Muttalib ini kepada Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib jadi secara tidak langsung seperti penguasa di wilayah Mekah dan sekitarnya. Orang yang terpandang. Nah, Abdul Muttalib ini punya banyak keistimewaan. Di antara peristiwa besar yang terjadi di masa Abdul Muttalib yang memang menjadi sejarah ya, selalu diungkap, diceritakan di masa itu adalah yang pertama, Abdul Muttalib ini berhasil menemukan kembali sumber Zam-Zam. Zam-Zam ini saat Abdul Muttalib memimpin itu sudah seperti mitos. Karena sudah ratusan tahun berturun-temurun ini nggak ada gitu kan. Jadi kalau kita tahun sekarang mungkin 200-300 tahun sebelum kita nih, di zaman mungkin Majapahit sekitarnya, banyak cerita-cerita mitos yang mungkin kita sudah lupakan gitu kan. Zaman itu juga ya pernah didengar ada dulu namanya sumur, sini sumber gitu, cuman nggak pernah tahu apa benar apa enggak. Jadi Abdul Muttalib ini bermimpi untuk menggali sumber Zam-Zam. Disebutkan ciri-ciri tempatnya. Nanti mimpi berulang, besoknya berulang. Akhirnya dengan mimpi itu dicari tempatnya, digali. Ini saya cerita singkat saja peristiwa penggalian itu. Nah, ketika digali, jadi waktu itu di dalam sumur itu sudah banyak ada baju perang, baju besi, pangkal pelana kuda yang biasa diinjakkan itu. Terus pedang-pedang. Jadi yang dulu pernah ditinggalkan Jurhum sebelum meninggalkan. Ketika digali di sana ternyata ada sumber air. Nah, Abdul Muttalib ini kan dia pemimpin sikoyah ya, maksudnya orang yang diberi amanah untuk menjadi logistik jemaah haji, memberi makan minum, waktu kedudukan tinggi. Ketika beliau berhasil menemukan Zam-Zam, nanti orang-orang pemimpin Quraisy ini pengen juga ikut bergabung, mengambil alih tentang tugas mulianya gitu kan.
Ya Abdul Muthalib nggak mau, kan? Dia sudah mimpi sendiri, begitu dapat sumur Zamzam mereka pengen bersekutu. Udah kami juga ini. Akhirnya berselisih. Nah, dari perselisihannya nanti mereka mendatangi salah seorang dukun perempuan. Jadi memang dukun zaman itu adalah orang yang dimuliakan. Jadi zaman-zaman itu tuh ada dua, ada kahin, ada sahir. Kalau kahin ini orang yang ya dipuji, dimuliakan. Karena apa? Tugas kahin zaman itu adalah ketika ada orang berselisih, dia sebagai penengah, meramal. Jadi ada orang konsultasi, saya nanti ke masa depannya apa, nanti diramal. Jadi orang dimuliakan gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang ada mungkin kayak kiai gitu ya, datang untuk orang konsultasi. Tapi kalau sahir beda. Sahir itu tukang sihir dibenci. Karena tugasnya apa? Bunuh orang, nyakiti orang, memisahkan berantakin keluarga orang, itu sahir. Tapi kahin zaman itu mulia. Ya kita tidak menganggap kahin mulia sekarang enggak. Kita tidak boleh datangi kahin. Tapi saat itu kahin itu orang yang, jadi kalau ada selisih tetap datangnya kepada kahin, kepada dukun. Nah selisih itu nanti diselesaikan di dukun, di salah satu dukun di Madinah. Dia datang sana, nanti dalam riwayat itu dukunnya lagi pergi ke Khaybar, berangkat ke sana, kemudian sampai kehausan di jalan mereka. Kemudian nanti Abdul Muthalib ini menunjukkan lagi salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Jadi mendapatkan sumber air lagi, yang lain nggak dapat, kekeringan mau mati, dia dapat sumber airannya, nanti diserahkan full lagi kepada Abdul Muthalib. Singkatnya begitu. Kemudian itu peristiwa pertama, berhasil mengembalikan sumur Zamzam, kemudian sumur Zamzam bisa difungsikan kembali. Itu oleh siapa? Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua, di masa Abdul Muthalib ini ada peristiwa gajah. Mungkin kita sering dengar peristiwa gajah. Abrahah dari Yaman datang untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah karena dia sudah bangun gereja besar-besar, berharap orang-orang nanti hajinya lagi ke Mekah tapi ke sana. Ini malah dilecehkan sama orang Arab. Mau dihancurkan. Nah, itu di masa pemimpinan Abdul Muthalib. Nah, itu peristiwa kedua, yaitu tentara bergajah datang dan itu selesai dalam di tangan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib dengan kebijaksanaan, dengan tauhid yang tinggi, jadi datang. Jadi akhirnya Allah selesaikan itu urusan itu. Jadi tidak perlu Abdul Muthalib ini capek-capek nyusun pasukan membela, karena Abdul Muthalib punya keimanan tinggi. Ini rumah Allah, saya nggak punya ini, biar Allah yang jaga. Tapi unta-unta saya kembalikan, itu punya saya. Gitu. Jadi sifat tawakalnya bukan tawakal, keyakinan dia tauhid kepada Allah itu bagus. Itu yang kedua. Jadi kita kembali karena bahasan kita nasab ya. Jadi Abdul Muthalib ini punya anak 10 laki-laki, 16 perempuan. Ketika menemukan Zamzam, anaknya baru satu, namanya Haris. Haris anak pertama. Nanti karena kedudukan dia yang tinggi, karena dia diberikan keutamaan atas atau kepemilikan atas Zamzam, beliau itu bernazar, kalau nanti aku punya anak 10 laki-laki dan setelah itu nggak punya anak lagi, maka satu anakku akan ku korbankan kepada Hubal. Hubal waktu itu patung berhala yang paling besar, yang paling diagungkan oleh bangsa Mekah. Jadi ternyata setelah menemukan Zamzam buat kedudukan tinggi, ternyata istrinya hamil punya anak sampai anaknya 16, karena ada yang mengatakan 17 gitu lah ya. Jadi 10 laki-laki. Begitu ditunggu ternyata nggak punya anak lagi kan. Nah, ini sudah tiba saatnya dengan dia menepati nazar. Diundi. Anaknya sudah 10. Begitu diundi ternyata yang keluar adalah Abdullah. Abdullah ini adalah anak yang paling disayang. Karena ya memang punya ya mungkin fisiknya yang bagus, kemudian dia punya karakter yang bagus, sehingga bukan cuma bapaknya, saudara-saudari itu semuanya sayang dengan Abdullah. Sayang dengan Abdullah. Jadi ketika diundi gitu dalam riwayat itu, waduh kok Abdullah gitu kan. Sayang, akhirnya izin sama saudara, nggak apa-apa kami ikhlas, undi aja lagi gitu. Dalam riwayat yang mengatakan sampai 3 kali, ternyata keluarnya Abdullah. Nah, karena sudah keluar Abdullah, diambil pedang, dibawalah dituntun Abdullah ke tempat persembahan di depan patung. Sudah diikat, ternyata nanti keluarga istrinya, terutama ya, istrinya siapa? Abdullah, istri Abdullah itu keturunan dari Bani Makhzum ya. Itu datang melarang. Jadi paman-pamannya Abdullah ini termasuk ya saudara-saudaranya itu semuanya, kamu ngapain? Saya dulu pernah bernazar kalau punya anak 10 akan saya persembahkan 1 untuk Hubal. Kenapa mereka mereka? Karena memang Abdullah ini disayang oleh semuanya. Orang punya keistimewaan itu. Akhirnya karena sudah dilarang segala macam, dia bingung. Akhirnya gimana solusinya? Sudah kita datang aja ke dukun.
kahin. Ya memang dari zaman itu solusinya semuanya dilarikan ke kahin gitu kan. Kahin perempuan, paling banyak itu perempuan. Jadi ya sudah sepakat. Orang-orang itu khawatir, salah satunya kenapa kok mereka melarang. Yang pertama emang dia sayang dengan Abdullah. Yang kedua, Abdul Muthalib kan punya kedudukan tinggi di Mekah. Ya, punya kedudukan yang luar biasa tinggi di Mekah. Menggantikan Hashim kedudukan ini. Ketika punya anak 10 kemudian satu dijadikan sesembahan untuk berhala, maka ini akan menjadi sesuatu yang mesti atau nanti lazim diikuti oleh orang-orang setelah dia. Takut juga gitu. Nanti kalau punya anak 10 mesti sembahkan karena ngikut pemimpinnya dulu begitu. Ya, karena ikut sebelumnya begitu, akhirnya dilarang. Akhirnya dukun itu yang memberikan keputusan. Gimana caranya? Jadi tanya sama dukun itu karena bukan dukun wilayah situ. Di sana denda untuk satu nyawa, misalnya orang terbunuh itu berapa? 10 ekor onta. Ya sudah diundi saja 10 ekor onta, satu panah-panah, yang satu Abdullah diundi. Begitu keluar nama Abdullah. Wah, Abdullah ini gimana? Tambahkan lagi 10. Jadi 20 ekor onta. Undi lagi. Abdullah lagi. Tambahkan lagi 10. Terus sampai 10 kali, berarti sudah 100 ekor onta. Nah, nanti baru ke 11-nya baru keluar nama onta. Jadi nanti onta itulah yang disembelih dikorbankan untuk Hubal. Itu kalau sembelih, kalau sekarang enak kita kurban, sembelih dibagi-bagikan makan. Kalau zaman itu udah disembelih ya sudah, nggak boleh disentuh, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi sembelihan itu zaman itu begitu. Nah dulu itu hadnya kalau orang membunuh itu 10 ekor onta. Sejak peristiwa itu menjadi 100 ekor onta. Ada orang dibunuh maka dia boleh kisos gitu kan. Tapi kalau enggak maka dia harus membayar diat 100 ekor onta. Sebelumnya 10. Nah itu. Nah nanti berjalan waktu Abdullah ini sudah tumbuh dewasa, kemudian menikah. Karena Abdullah ini orang terpandang, dimuliakan di kaumnya, maka dicarikan perempuan yang terpandang juga. Jadi orang perempuan terbaik dari suku terpandang dengan parasnya yang sangat cantik itu waktu itu Aminah. Nanti Abdul Muthalib ini menikahkan Abdullah dengan Aminah. Aminah itu orang terpandang. Setelah menikah, kemudian Abdullah ini diperintahkan oleh bapaknya Abdul Muthalib untuk mengurus perkebunan kurma di Madinah. Ini kan di Mekah, jadi di Madinah. Sampai di Madinah, beliau sakit kemudian meninggal. Dalam riwayat dia ikut kafilah dagang untuk ke Syam gitu kan. Ikut gabung kafilah dagang ke Syam, kemudian sakit meninggal dan dimakamkan di Madinah. Nah, saat itu kondisi istrinya Aminah sedang hamil. Jadi ketika hamil ditinggalkan oleh suaminya berdagang atau mengurus kurma, meninggal. Jadi nanti Aminah membesarkan kandungannya sendiri. Walaupun ada riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah lahir, jadi 2 bulan baru nanti orang tuanya ayahnya meninggal. Tapi riwayat yang paling masyhur adalah ketika yang masih sedang dalam keadaan hamil. Nah itu Abdullah. Nanti dari hamil ini lahir manusia paling mulia di muka bumi yang kita akan sebutkan kisah-kisah beliau di setiap episode-episode yang kita lakukan sekarang ini. Mungkin itu. Masya Allah, begitulah penjelasan tentang nasab silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dari kakek-kakek beliau yang mulia sampai lahirlah sosok yang paling mulia di muka bumi ini. Demikian penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW di episode kali ini. Yang di episode akan datang kita akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan mutlak daripada diri kami pribadi mohonlah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.